Baik, terima kasih tim yang bertugas hari ini. Karena sudah jam 12:05, saya kira kita sudah bisa memulai. Saya mohon izin akan menonaktifkan audio semua. Saya izin untuk meng-mute all. Nanti mohon izin untuk MC Bapak Victor untuk meng-unmute ya. Saya izin untuk menonaktifkan audio semuanya ya. Baik, silakan Bapak Victor untuk di-unmute dulu. Saya kira masih mute ini. Mohon di-unmute dulu untuk audionya. Baik, silakan Pak Victor sebagai MC hari ini untuk memulai. Terima kasih. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih, kita bersyukur kepada Tuhan kalau pada siang hari ini kita boleh bersyukur bersekutu dalam ibadah bimbingan kerohanian Kristen Katolik pegawai Pemprov DKI. Selamat datang dan selamat beribadah. Dan yang melayani kita di ibadah siang hari ini adalah MC Saudara Victor Mitalesi, Liturgos Bapak Arthur Rusia, Organis Saudari Melva Simbolon, dan pelayan firman kita pada siang hari ini Bapak Pendeta Dismas Cornelis. Sebelum kita mulai ibadah hari ini, ada beberapa hal yang perlu kita persiapkan. Siapkan diri untuk beribadah, cari tempat yang nyaman dan tetap patuhi prokes. Siapkan sarana ibadah dan mohon tidak mengaktifkan audio selama beribadah. Mohon mengisi absen elektronik yang terdapat pada flyer undangan ibadah atau kolom chat. Dan target ibadah akan direkam pada YouTube Intro Kristen Katolik Pemprov DKI Jakarta. Selanjutnya, acara ini saya serahkan kepada Bapak Arthur sebagai liturgos kita pada siang hari ini. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, salam sejahtera. Puji syukur kepada Tuhan kalau pada siang hari ini kita boleh bersama-sama hadir dalam persekutuan bimbingan rohani Kristen Katolik pegawai Pemprov DKI Jakarta. Ini semua boleh terjadi karena Allah itu baik dan sangat teramat baik bagi kita semua. Bapak Ibu, kita akan mulai ibadah ini dengan bernyanyi dari Kidung Rohani Allah itu baik. Kasih setianya
setianya yang menyediakan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan kepadamu. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaib kuasa dalamnya, Yesus luar biasa. Begitu baik semua hatiku, ditunjukkannya kasih setianya. Menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan kepadamu. Kasih setianya, kasih setianya, kamu tak Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Allah yang baik, tersungguh amat baik. Engkau menyediakan apa yang kami perlukan pada saat ini. Kasih setiamu tidak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Di siang ini kami bersyukur atas kasih anugerah-Mu, sehingga ibadah bimbingan kerohanian Kristen Katolik Pegawai Pemprov DKI Jakarta boleh terjadi. Berkati persekutuan ini dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Berkati dan mampukan kami yang melayani. Berkati kami yang hadir dalam persekutuan ini. Dan juga berkati alat-alat yang kami pergunakan, juga jaringan internet. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa kepada Bapa di sorga. Haleluya, amin. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, kita akan membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hamba Tuhan Bapak Pendeta Rismes Cornelis, SSI Teol. Sebelumnya kita bernyanyi, Kusiapkan Hatiku Tuhan. Tuhan,
yang akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Ristus Cornelius. Baik Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, sebelum kita membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan, terlebih dahulu mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk siang ini kami masih diberikan kesempatan. Walaupun kami beribadah secara virtual melalui aplikasi Zoom Meeting ini, namun tidak mengurangi rasa rindu kami, sukacita kami untuk beribadah, memuji, memuliakan nama Tuhan. Siang ini Tuhan, kami rindu untuk membaca dan merenungkan kebenaran firman-Mu. Tolong kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga kami dimampukan untuk mengerti dan terlebih melakukan apa yang Tuhan mau dalam hidup kami. Ini kami ya Tuhan, mari berfirman-Lah bagi kami, karena kami semua anak-anak-Mu telah siap untuk mendengarkannya. Dalam nama Tuhan Yesus firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, pembacaan firman Tuhan bagi kita dalam ibadah siang hari ini, seperti yang sudah dibagikan kepada kita semua masing-masing, saya pilih dari Alkitab Perjanjian Baru, Injil menurut Lukas. Injil Lukas pasal 15 ayat 11 sampai ayat 32. Injil Lukas pasal 15 ayat 11 sampai ayat 32. Lembaga Alkitab Indonesia memberi perikop perumpamaan tentang anak yang hilang. Yesus berkata lagi, ada seorang mempunyai 2 anak laki-laki. Kata yang bungsu kepada ayahnya, Bapa, berikanlah kepadaku bagian harta milik kita yang menjadi hakku. Lalu ayahnya membagi-bagikan harta kekayaan itu di antara mereka. Beberapa hari kemudian anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya itu, lalu pergi ke negeri yang jauh. Di sana ia memboroskan harta miliknya itu dengan hidup berfoya-foya. Setelah dihabiskannya semuanya, timbullah bencana kelaparan di dalam negeri itu, dan ia pun mulai melarat. Lalu ia pergi dan bekerja pada seorang majikan di negeri itu. Orang itu menyuruhnya ke ladang untuk menjaga babinya. Lalu ia ingin mengisi perutnya dengan ampas yang menjadi makanan babi itu, tetapi tidak seorang pun yang memberikannya kepadanya. Lalu ia menyadari keadaannya, katanya, betapa banyaknya orang upahan Bapakku yang berlimpah-limpah makanannya, tetapi aku di sini mati kelaparan. Aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa. Jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapa. Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya, lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Kata anak itu kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa. Tetapi ayah itu berkata kepada hamba-hambanya, lekaslah bawa kemari jubah yang terbaik. Pakaikanlah itu kepadanya dan kenakanlah cincin pada jarinya dan sepatu pada kakinya. Dan ambillah anak lembu tambun itu, sembelihlah dia dan marilah kita makan dan bersukacita. Sebab anakku ini telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali. Maka mulailah mereka bersukaria. Tetapi anaknya yang sulung berada di ladang, dan ketika ia pulang dan dekat ke rumah, ia mendengar bunyi seruling dan nyanyian tari-tarian. Lalu ia memanggil salah seorang hamba dan bertanya kepadanya, apa arti semuanya itu? Jawab hamba itu, adikmu telah kembali dan ayahmu telah menyembelih anak lembu tambun karena ia mendapatnya kembali dengan sehat. Maka marahlah anak sulung itu dan ia tidak mau masuk. Lalu ayahnya keluar dan berbicara dengan dia. Tapi ia menjawab ayahnya, katanya,
Telah bertahun-tahun aku melayani Bapa, dan belum pernah aku melanggar perintah Bapa. Tetapi kepadaku belum pernah Bapa memberikan seekor kambing untuk bersukacita dengan sahabat-sahabatku. Tetapi baru saja datang anak Bapa yang telah memboroskan harta kekayaan Bapa bersama-sama dengan pelacur-pelacur. Maka Bapa menyembeli anak lembu tambun itu untuk dia. Kata ayahnya kepadanya, "Anakku, engkau selalu bersama-sama dengan aku, dan segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu. Kita patut bersukacita dan bergembira, karena adikmu telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali." Demikianlah pembacaan firman Tuhan untuk kita di siang hari ini. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus yang bersabda. Salam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan. Puji Tuhan, hari ini saya sangat bersyukur kepada Tuhan, berterima kasih karena diberi kesempatan pertama kali di depan Bapak Ibu Saudara dalam ibadah bimbingan rohani agama Kristen Protestan dan Katolik Pemprov DKI Jakarta. Karena ini baru pertama kali, izinkan saya untuk memperkenalkan secara singkat. Nama saya Rismes. Ya, nama saya Pendeta Rismes Willem Charles Cornelis, SSI Teol. Saat ini saya dipercaya Tuhan melayani gereja Tuhan, jemaat Tuhan di Gereja Kristen Ekumene GKO Perumna 1 Bekasi. Ya, jadi Pak Riki Manurung, Dr. Riki Manurung sama-sama menjadi kita jemaat di GKO Perumna 1 Bekasi. Baik, itu sekedar untuk perkenalan, dan hari ini kita akan berbicara tema hati Bapa. Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, dalam pasal 15 Injil Lukas ini dikenal sebagai pasal yang hilang. Kenapa disebut sebagai pasal yang hilang? Karena dalam perikop ini, dalam satu pasal ini, ada 3 cerita tentang sesuatu yang hilang. Yang pertama, domba yang hilang. Kita lihat, karena domba itu binatang, ya karena kebodohannya sendiri dia bisa hilang. Yang kedua, dirham yang hilang. Bukan karena kesalahan dirham juga. Dan yang ketiga, anak yang hilang. Nah, anak yang hilang ini bukan karena salah siapa, tapi salah anaknya sendiri. Karena kesalahan anaknya sendiri. Ada persamaan 3 perikop kisah yang hilang. 3 kisah yang hilang ini. Yang pertama, domba yang hilang. Gembala rela tinggalkan 99 ekor untuk mencari 1 ekor. Yang kedua, perempuan yang kehilangan dirham berusaha mencari dirham. Dan yang ketiga, bapak yang menerima anaknya kembali. Anaknya pergi jauh, meninggalkan bapaknya lama, dan ketika dia kembali, bapaknya menerima kembali. Dan yang keempat, selalu ada pernyataan ada sukacita karena ditemukan kembali. Berarti di setiap pembacaan itu ada 4 hal ini. Ya, ketika ada di bacaan tentang gembala yang hilang, gembala itu rela meninggalkan untuk mencari. Perempuan itu rela mencari. Dan bapak itu juga mau menerima kembali. Dan setiap pembacaan ada kalimat, ada sukacita karena ditemukan kembali. Mengapa Injil Lukas menulis sekaligus 3 ini? Karena yang pertama, pada saat itu Tuhan Yesus sedang berespon terhadap sikap orang Farisi dan ahli Taurat yang marah terhadap Yesus karena dia selalu duduk makan bersama-sama dengan orang berdosa. Dalam pasal 15 ayat 1 dan ayat 2, di situ dikatakan pemungut cukai dan orang berdosa biasanya datang kepada Yesus untuk mendengarkan dia. Dan ayat 2 dikatakan, maka bersungut-sungutlah orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Ia menerima orang-orang berdosa dan makan bersama-sama dengan mereka. Bapak Ibu,
Yesus berespon ketika orang Farisi dan ahli Taurat mereka marah dan mereka bersungut-sungut ketika Yesus duduk makan bersama-sama dengan orang berdosa. Duduk makan masuk ke rumah orang berdosa itu sesuatu yang pantang sekali. Tidak boleh. Kenapa? Karena pada saat itu orang-orang merasa, ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi, mereka merasa diri mereka paling benar. Diri mereka paling suci, paling kudus dibandingkan yang lain. Maka ketika Yesus masuk ke dalam rumah orang-orang yang termarginal, orang-orang yang terpinggirkan, maka mereka protes terhadap Yesus. Yesus dikenal sebagai friend of the sinners. Ya, Yesus sebagai sahabat, sebagai teman dari para pendosa. Jadi semua orang yang berdosa itu Yesus datang dan Yesus cari mereka, dia dekati mereka malah. Ya, Injil Lukas menuliskan tentang hubungan Yesus dengan orang-orang berdosa. Dalam Lukas pasal 5, di sana dikatakan tentang seorang Lewi yang mengikut Yesus. Kemudian di dalam pasal 7, Lukas pasal 7 dikatakan seorang perempuan yang berdosa yang membasuh kaki Yesus dengan air matanya dan sebagainya. Dan Lukas pasal 19, bagaimana Sakeus, seorang kepala pemungut cukai, yang pada saat itu dianggap pengkhianat bangsa. Pada saat itu dianggap sebagai orang yang tidak layak untuk didatangi. Tapi Yesus masuk ke rumahnya. Dan Injil Lukas mencatatnya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita lihat cerita mengenai anak yang hilang. Banyak orang berpikir pemeran utamanya, tokoh sentralnya itu anak itu. Sebenarnya bukan anak itu. Tokoh sentralnya itu, pemeran utamanya adalah bapaknya. Kenapa bapaknya? Anak bungsu dan anak sulung sama-sama hilang. Anak bungsu dia hilang di luar rumah. Anak sulung dia hilang di dalam rumah. Yang tadi kita baca bersama, bacaan kita di bagian akhir. Ketika anak sulung melihat adiknya kembali, dia bukan bersyukur, malah dia protes kepada bapaknya. Walaupun di dalam rumah, tapi dia merasa kecewa dengan bapaknya. Bapak Ibu Saudara, inti dari cerita ini, Tuhan tidak membuang orang berdosa. Ini inti dari cerita ini. William Barclay memberikan usulan perumpamaan, sebaiknya ini perumpamaan bukan tentang anak yang hilang. Judulnya bukan perumpamaan anak yang hilang, tapi perumpamaan Bapa yang mengasihi. Kita lihat kesalahan anak bungsu. Yang pertama, ayahnya masih hidup, tapi dia sudah minta warisan. Bapak Ibu, Bapak-bapak, Ibu-ibu sebagai orang tua yang masih hidup, masih sehat, masih aktif bekerja, tiba-tiba datang putra-putri Bapak Ibu bilang, Pak, maaf, bagi warisan. Mana bagian saya? Berarti anak ini dia sudah mau cepat-cepat bapaknya lewat, mamanya lewat. Orang tua masih ada, dia sudah minta warisan. Ini kesalahan anak bungsu ini. Dan yang kedua, kesalahannya adalah dia keluar dari rumah bapaknya. Karena dia tidak mau hidup di bawah aturan. Dia tidak suka diatur. Mungkin ketika dia sudah dapat warisan itu, dia mau menghabiskan warisan itu sesuka hatinya. Dia mau menghabiskan sesuai dengan apa yang dia mau. Dia mau beli ini, dia mau dengan siapa. Dia mau, bahkan anak sulung itu bilang dihabiskan dengan pelacur-pelacur. Dia mau bebas melakukan segala sesuatu. Biasanya orang begitu. Tidak mau diatur. Susah diatur. Ketika sudah dapat segala sesuatu, dia pergi. Anak bungsu ini pergi keluar dari rumahnya. Dia pergi jauh meninggalkan bapaknya. Dia pergi jauh meninggalkan home sweet home. Apa yang terjadi? Kesusahan yang dia alami. Status anak bungsu yang hilang. Yang pertama, ketika dia jauh dari rumah, dia kehilangan keluarga dan dia kehilangan teman-temannya. Ketika dia senang, banyak temannya. Namun ketika dia susah, teman-temannya pergi satu-satu. Tidak ada yang mau bantu. Kecenderungan manusia biasanya begitu, Bapak Ibu. Ketika kita lagi senang, ketika kita lagi sukses, ketika kita lagi di atas, banyak sekali orang datang. Lengket macam perangko, lengket macam magnet. Tapi begitu kita jatuh sejatuh-jatuhnya, pada kabur semua. Hilang semua, entah kemana mereka. Anak bungsu ini, jauh dari rumah, dia kehilangan keluarga, dan dia kehilangan teman-temannya.
Dia menjadi penjaga babi. Ya, tidak ada lagi harta dan makanan. Tapi ibu saudara, di dalam bacaan kita dikatakan bahwa anak bungsu itu tidak ada lagi makanan. Bahkan ampas babi, ampas yang menjadi makanan babi pun dia minta untuk makan, itu pun tidak dikasih. Bayangkan sampai di titik, bukan lagi titik nol, tapi di bawah nol. Titik minus dari kehidupan seorang anak bungsu ini. Kenapa? Karena dia keluar dari rumah bapaknya. Karena dia jauh dari bapaknya. Ini status anak bungsu ini. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita lihat. Dari bacaan ini, apa berita firman Tuhannya bagi saudara dan saya hari ini dan di sini. Kita lihat respon Bapa yang pertama di ayat 20, saya baca untuk kita semua. Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya, lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Yang pertama, bapaknya tetap menunggu dan tidak melupakan anaknya. Kita bisa melihat Bapak Ibu Saudara, apa yang dialami oleh bapaknya ini. Kalau kita ada di pihak bapak ini, sebagai seorang bapak, pasti dia setiap hari dia tunggu di depan pintu rumahnya. Pasti setiap hari dia duduk di depan teras rumahnya. Setiap saat dia lihat jam, dia lihat jalan, dia lihat apakah anakku datang kembali, apakah anakku akan muncul lagi, apakah dia akan berubah pikiran, kapan dia pulang, kapan dia pulang. Pasti bapaknya menunggu dia terus, dan bapaknya tetap menunggu. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau kita lihat Tuhan tidak melupakan dan tetap menunggu anak-anaknya untuk bertobat. Yesaya 49 ayatnya yang 14 dan 15 saya baca untuk kita semua. Yesaya pasal 49 ayat 14 dan ayat 15. Sion berkata, Tuhan telah meninggalkan aku dan Tuhanku telah melupakan aku. Dapatkah seorang perempuan melupakan bayinya sehingga ia tidak menyayangi anak dari kandungannya? Sekalipun dia melupakannya, aku tidak akan melupakan engkau. Tapi Ibu Saudara, firman Tuhan katakan, orang Israel yang begitu mereka berpikir Tuhan sudah meninggalkan mereka. Tuhan sudah jauh dari mereka. Tapi Tuhan bilang, sekalipun kalian sudah jauh, sekalipun orang Israel berkata Tuhan sudah meninggalkan, tapi ternyata Tuhan tidak pernah meninggalkan umatnya. Tuhan tidak pernah melupakan umatnya. Dia tetap menunggu umatnya. Bahkan dia bilang seperti seorang ibu, seorang perempuan yang terus menyayangi bayi. Ya, seorang ibu yang ketika dia melahirkan bayinya, tidak mungkin buang bayi. Ya. Begitu dia sudah lahir, bayinya dia tidak mungkin membuang bayinya. Firman Tuhan katakan walaupun seorang perempuan yang membuang bayi, tapi Tuhan bilang Tuhan tidak pernah membuang umatnya. Ini yang pertama. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam minggu-minggu sengsara, penghayatan minggu-minggu sengsara, kita ada dalam minggu-minggu sengsara Tuhan Yesus Kristus, ya, minggu-minggu pra-Paskah. Yang kedua, firman Tuhan katakan bapaknya berlari dan mendapatkan anak itu, lalu merangkul dan mencium anak bungsu itu. Yang melakukan kesalahan siapa? Yang melakukan kesalahan anak bungsu itu. Yang pergi meninggalkan bapak itu siapa? Yang pergi keluar dari rumah adalah anak bungsunya. Yang kurang ajar siapa? Yang kurang ajar anaknya. Tapi kita lihat bapaknya berlari. Bapaknya tidak jalan pelan-pelan. Bapaknya berlari dan mendapatkan dia. Begitu bapaknya mendapatkan dia, bapak langsung merangkul dan mencium anak bungsu itu. Bapaknya begitu mendapatkan anak bungsu itu, dia tidak tunjuk anak bungsu itu dan dia bilang, makanya sudah kapok kamu ya, kamu sudah mendapat batunya, makanya kamu baru kembali sekarang. Bapaknya tidak bilang begitu, Bapak Ibu Saudara. Bapaknya berlari dan mendapatkan lalu merangkul dan mencium anak bungsu itu. Dalam bahasa aslinya, mencium, dia pakai kata mencium yang bukan cium Yudas, tapi mencium yang mencium dengan seperti Yakub dan Esau.
Ketika mereka berjumpa, mereka berciuman. Mereka bercium sebagai tanda ketulusan hati. Ketika bapaknya menghampiri anaknya, dia mencium anaknya, merangkul anaknya dan mencium. Bapak Ibu Saudara, apa artinya bagi saudara dan saya? Tuhan tidak pernah menolak kita. Seburuk, sehina apapun kita, saudara dan saya, dia tetap menerima kita. Saya pernah melayani firman Tuhan di satu tempat, lalu khotbah tentang pertobatan Saulus. Lalu setelah selesai khotbah, selesai ibadah, saya mau ganti toga, lalu ada seorang bapak datang menghampiri saya. Dia bilang, Pak Pendeta tadi khotbah bilang Saulus bertobat menjadi Paulus. Tuhan terima dia. Tapi saya rasa diri saya lebih jahat dari Saulus. Waduh, saya bilang, emang Bapak buat apa? Dia kasih tahu, dia buat ini, dia masuk keluar penjara, dia begini. Wow, saya bilang, Pak, Bapak mau bertobat sungguh-sungguh? Bapak mau kembali sungguh-sungguh kepada Tuhan Yesus? Tuhan Yesus tetap menerima Bapak. Dan di situ dia bilang, pendeta doakan saya supaya saya bisa berubah. Karena mau berubah itu susah. Bapak Ibu Saudara, ketika kita meragukan pengampunan dari Tuhan, seorang hamba Tuhan, saya pernah baca buku, dia bilang begini, ketika kita meragukan pengampunan yang datang dari Tuhan, sama saja seekor ikan yang meragukan air laut bisa habis, karena tiap-tiap hari dia ada di dalam air laut, dia minum air laut. Ketika kita meragukan kuasa Tuhan, sama saja seperti seekor burung yang dia berpikir nanti jangan-jangan udara bisa habis karena tiap hari dia hirup udara itu. Bapak Ibu, Tuhan tidak pernah menolak saudara dan saya. Yang ketiga, di ayat 21 dan ayat 22 dikatakan di sana bapaknya tidak lagi mengingat-ingat kesalahan anaknya. Salah satu yang mungkin muncul dalam diri kita sebagai manusia, Bapak Ibu Saudara, ketika orang melakukan kesalahan, ketika orang melakukan jahat dengan kita, ketika dia meminta maaf, pasti kita akan ingat. Ya, kita susah sekali untuk melupakan apa yang pernah dia lakukan. Disuruh mengampuni, disuruh untuk melupakan, dia susah sekali. Mengampuni berarti melupakan, bukan melupakan apa yang pernah dia buat. Ya, saya pernah dilukai oleh seseorang, misalnya saya pernah dilukai oleh seorang. Lalu saya berusaha minta Tuhan kasih kekuatan untuk saya mengampuni orang itu. Berarti Tuhan kasih saya kekuatan untuk mengampuni. Ketika saya mau mengampuni, maka saya melupakan. Nah, artinya melupakan apa? Ketika saya bertemu dengan orang yang pernah menyakiti saya tidak akan lupa apa yang dia buat ke saya. Tapi tidak lagi saya panas hati ketika saya mengingat apa yang pernah dia lakukan. Itulah artinya mengampuni. Tuhan tidak lagi mengingat-ingat dosa-dosa kita. Bapak Ibu Saudara, kalau Tuhan mengingat-ingat dosa kita, berapa banyak dosa kita, banyak sekali dosa kita. Tapi Tuhan tidak lagi mengingat-ingat dosa dan kesalahan kita. Kalau orang lain mungkin masih bisa mengingat-ingat. Mungkin suami masih bisa mengingat kesalahan istri. Atau istri masih bisa mengingat kesalahan suami. Walaupun kesalahan itu sudah bertahun-tahun yang lalu. Mungkin orang tua masih bisa mengingat kesalahan anaknya atau sebaliknya. Tapi Tuhan tidak lagi mengingat-ingat dosa kita. Yang dibenci Tuhan adalah dosa, bukan kita. Tuhan tidak pernah membenci Bapak Ibu Saudara dan saya. Dia tetap mengingat kita, tapi dosa kita dia benci. Dia tidak suka. Maka dia tidak lagi mengingat-ingat dosa-dosa kita. Asal kita mau sungguh datang kepada Tuhan. Yang keempat, Bapak Ibu Saudara, ayat 18, 19, dan ayat 21 sampai 23. Bapaknya menerima si bungsu sebagai anaknya kembali. Bapak Ibu Saudara, kalau kita lihat di dalam ayat 18 dan 19, ada 3 hal yang harusnya si bungsu itu lakukan. Ya, ada 3 hal. Yang pertama,
Di sana dikatakan si bungsu itu dia bilang dalam hatinya dia akan kembali kepada bapaknya. Ya, aku akan bangkit pergi kepada bapaknya. Dia mengaku dosa. Dia mengaku dosa di hadapan bapaknya. Aku tidak layak lagi disebut anak bapak. Aku sudah berdosa terhadap sorga dan terhadap bapak. Lalu kemudian jadikanlah aku upahan. Orang-orang upahan. Berarti dia minta supaya bapaknya jadikan dia salah satu orang upahan. Salah satu budak di rumahnya sendiri. Tapi apa jawaban bapaknya? Dia baru menyampaikan dua hal. Aku sudah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Lalu aku sudah tidak layak lagi menjadi anak Bapa. Baru dia mau bilang, dia belum juga bilang yang ketiga ini. Jadikanlah aku orang upahan di rumah Bapa. Bapaknya langsung cut. Bapaknya langsung bilang pada hambanya, pakaikan dia pakaian yang bagus. Pakaikan dia cincin. Pakaikan dia sepatu. Tafsiran yang lain katakan bukan sepatu, tapi sendal. Karena budak-budak, orang-orang yang budak atau orang upahan itu, mereka biasanya tidak pernah pakai sendal. Nah, ketika dipakaikan sendal, berarti statusnya diangkat kembali. Dia dilayakkan kembali oleh Bapaknya. Bapak Ibu Saudara, Tuhan melayakkan kita kembali menjadi anak-anak. Hari-hari ini, minggu-minggu ini, minggu-minggu Prapaskah, kita sedang diminta untuk menghayati bagaimana pengorbanan Tuhan Yesus bagi saudara dan saya. Dia mati di atas kayu salib bagi saudara dan saya. Supaya apa? Supaya kita dilayakkan menjadi anak-anaknya. Kita yang tadinya penuh dengan dosa, kita yang harusnya binasa, kita yang harusnya menerima maut itu. Tapi Yesus menggantikan Bapak, Ibu, Saudara, dan saya. Dia mati di atas kayu salib. Supaya saudara dan saya, kita kembali dilayakkan oleh Allah. Dan yang terakhir, yang kelima, ayat 23 dan 24. Bapaknya mengadakan pesta untuk anak bungsunya. Bapak Ibu Saudara, anak yang kurang ajar itu, anak yang sudah minta warisan sebelum bapaknya mati. Tapi bapaknya menyambutnya. Bukan saja melayakkan dia menjadi anaknya, bukan saja menerima, bahkan buat pesta bagi anak. Wah, luar biasa. Berarti Bapak, Ibu, Saudara, dan saya, Tuhan sangat bersukacita ketika ada orang berdosa bertobat. Dalam Injil Lukas pasal 15 ini, ayat 7 dan ayat 10, ketika dikatakan tentang domba yang hilang, Tuhan Yesus bilang kepada orang-orang, pada murid-muridnya, kepada orang-orang Farisi, ada sukacita di sorga karena satu orang berdosa yang bertobat. Ayat 10, Tuhan Yesus bilang, demikian juga akan ada sukacita pada malaikat-malaikat Allah karena orang berdosa yang bertobat. Berarti Tuhan itu senang sekali ketika saudara dan saya bersukacita. Ketika saudara dan saya bertobat. Mungkin saat ini kita sudah lama sekali jauh dari Tuhan. Mungkin saat ini tadinya kita begitu dekat dengan Tuhan. Tadinya kita begitu tiap saat kita tekun dengan Tuhan. Tapi akhir-akhir ini kita mulai menjauh, pelan-pelan menjauh. Tuhan bilang, pulang kembali anak. Aku menunggumu, aku bersukacita. Malaikat di sorga bersukacita kembali. Maka mari, Bapak Ibu Saudara, apa yang harusnya saudara dan saya kita merespon ini? Apa respon saudara dan saya? Yang pertama, mari kita bersukacita bersama karena ada orang yang bertobat. Ketika kita melihat dalam satu persekutuan kita, ada jiwa-jiwa yang kembali bertobat. Kita bersukacita bersama-sama. Tidak sama seperti anak sulung itu. Anak sulung ketika dia melihat adiknya kembali, bukannya dia bersukacita, tapi malah dia protes. Malah dia menasihati bapak. Dia bilang sama bapaknya. Dia kecewa sama bapaknya. Tapi Tuhan mengajak kita. Mari kita bersukacita bersama-sama dengan orang-orang yang bertobat. Yang kedua, mari datang kembali kepada Allah. Dalam momen minggu-minggu sengsara Yesus Kristus ini, mari kita diminta untuk menghayati kembali pengorbanan Tuhan Yesus bagi Bapak, Ibu, Saudara, dan saya. Kita datang kembali kepada Allah. Serius lagi hubungan kita dengan Allah. Mungkin selama ini kita main-main. Mungkin selama ini kita pikir, nantilah itu, urusan itu nanti. Setelah kita 50 tahun ke atas. Tapi mari kita serius dengan hubungan kita dengan Allah.
sungguh-sungguh datang kepada Allah. Tuhan menunggu saudara dan saya. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara jemaat. Amin. Bapak Ibu, mari kita satu dalam doa. Mungkin ada pokok doa tambahan Pak Riki yang perlu didoakan, atau sesuai dengan pokok doa yang ini Pak? Sementara sesuai Pak, di chat saya Oke. cek tadi nggak ada. Baik, terima kasih Pak. Baik, mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu, terima kasih untuk jaminan keselamatan yang sudah Tuhan kerjakan bagi kami di atas kayu salib. Kami sungguh bersyukur, kami mau kembali, kami mau sungguh-sungguh dalam hidup dalam pertobatan tiap-tiap hari di dalam Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu bagi kami, dan biarlah itu menjadi kekuatan dalam kehidupan kami. Saat ini kami berdoa, hamba-Mu berdoa di hadapan Tuhan, bagi anak-anak Tuhan, bagi jemaat Tuhan, dalam yang terkumpul dalam aparatur sipil negara, Pemprov DKI Jakarta, dan keluarga. Tuhan Yesus, kami percaya Engkau memberkati pribadi lepas pribadi, rumah tangga demi rumah tangga mereka. Apa yang menjadi pergumulan mereka, Tuhan, Engkau yang hadir dalam kehidupan mereka, pekerjaan mereka. Itu menjadi kesaksian bagi sesama, menjadi berkat bagi banyak orang. Kami berdoa untuk Presiden dan para menteri serta jajarannya. Kami berdoa Tuhan, pemimpin yang ada adalah dari Tuhan. Kami doakan dengan hikmat Tuhan, Engkau berikan mereka sehingga mereka boleh memimpin negara ini, khususnya saat ini ketika kami masih berjuang dengan pandemi ini. Tuhan yang terus memberkati Presiden bersama dengan seluruh staf mereka. Kami berdoa untuk gubernur dan seluruh jajaran dalam Pemprov DKI Jakarta, khususnya para tenaga medis. Kami berdoa Tuhan Yesus, mereka yang berjuang setiap hari, mereka yang berhadapan dengan situasi, dengan kondisi pandemi ini. Biar Tuhan yang terus memberikan kekuatan, kesehatan bagi mereka, hikmat bagi mereka. Setiap apa yang dikerjakan itu menjadi berkat, memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa untuk para anak-anak Tuhan yang saat ini mungkin dalam keadaan sakit, ataupun keluarganya yang saat ini sedang terkonfirmasi COVID-19. Kami berdoa biarlah uluran tangan kasih, kuasa-Mu menjamah dan memulihkan jemaat Tuhan yang dalam keadaan sakit. Kami berdoa Tuhan, pergumulan dan pengharapan dari setiap ASN, Pemprov DKI, serta warga DKI Jakarta. Tuhan Yesus, Engkau yang memberkati. Kami sebagai warga, kami mendukung pemerintah kami. Dan apa yang menjadi tanggung jawab kami boleh kerjakan dengan baik dan benar, seturut dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa untuk jemaat Tuhan yang berulang tahun kelahiran ataupun ulang tahun perkawinan. Di sepanjang minggu ini, Tuhan Yesus mendengar ungkapan syukur mereka, Tuhan yang memberkati kehidupan pribadi dan rumah tangga mereka. Terpujilah nama-Mu ya Bapa, ini kami ya Tuhan, ini doa syukur kami. Ini harapan kami. Di atas semuanya ini hanya kehendak Tuhan yang jadi, bukan kehendak kami. Kami datang kepadamu berimankan satu Tuhan kami, Tuhan Yesus Kristus, Tuhan, Juru Selamat, penebus hidup kami, dan yang sudah mengajarkan kami berdoa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Allah, dan terimalah berkat dari Allah. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita, dari Tuhan kita Yesus Kristus, di dalam persekutuan dengan kuasa Roh Kudus-Nya,
tetap tinggal menyertai, memelihara, memberkati Bapak Ibu Saudara ASN Pemprov DKI Jakarta untuk menjadi berkat bagi banyak orang dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, puji Tuhan, ibadah siang ini berjalan dengan lancar. Kiranya firman Tuhan yang telah kita dengar dapat kita pakai dalam kehidupan kita setiap hari, kehidupan di rumah tangga kita, dan kehidupan melakukan aktivitas pekerjaan kita. Selanjutnya diberikan kesempatan kepada pengurus untuk menyampaikan bahasan ibadah. Kami persilakan Bapak Andi. Shalom. Saya bacakan untuk kita semua warta ibadah bimbingan kerohanian Kristen Katolik Pegawai Pemerintah Provinsi DKI Jakarta hari Jumat tanggal 11 Maret 2022. Terima kasih kepada hamba Tuhan Bapak Pendeta Rismes Willem Charles Cornelis SSI Teologia atas pelayanan firman hari ini. Semoga pelayanan Bapak semakin diberkati Tuhan dan apa yang telah diberitakan menjadi rema bagi kami semua yang mendengarkannya. Terima kasih juga kepada semua yang ikut ambil bagian dalam pelayanan hari ini. MC Bapak Victor Abraham, liturgos Bapak Arthur Ursia, pemusik Bapak Melva Endina Simbolon, serta Bapak Ibu yang menjadi fasilitator Zoom. Kemudian semoga pelayanan kita hari ini menjadi dupa yang harum bagi Bapa di surga. Kami mengucapkan selamat datang kepada teman-teman yang hadir. Ibadah ini diadakan setiap hari Jumat. Mari ajak rekan-rekan lain yang belum datang hari ini untuk bersama-sama dan kita beribadah memuji Tuhan. Disampaikan selamat ulang tahun kelahiran dan ulang tahun perkawinan bagi Bapak Ibu yang merayakan dalam minggu ini. Semoga kasih Kristus selalu menyertai kehidupan Bapak Ibu sekalian. Minggu depan, tanggal 18 Maret 2022, yang akan menjadi pelayan firman adalah Romo Antoro. Ibadah dilakukan melalui media Zoom dimulai jam 12.00 WIB. Untuk kepentingan administrasi diharapkan bagi yang ingin mengambil bagian atau yang akan menunjukkan hamba Tuhan, pendeta atau Romo akan menghubungi Ibu Nova pada nomor 0812 869 399 atau Ibu Putri di nomor 0813 1935 8557. Demikian warta ibadah. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Baik, terima kasih Pak Andi. Karena sudah jam 12.55, maka sebelum kita menutup acara ini, mohon izin kita untuk mendokumentasikannya. Kebetulan ada 2 slide. Mohon izin saya akan mendokumentasikan. Baik, saya akan mendokumentasikan slide 1 terlebih dahulu. 1, 2, 3. Baik. Kemudian slide kedua. 1, 2, 3. Baik, terima kasih
untuk Bapak Pendeta yang kebetulan saat ini juga berulang tahun. Selamat ulang tahun Pak Pendeta. Terima Terima kasih, Pak kasih Riki. untuk semua yang bertugas, MC, Selamat Liturgos, ulang tahun, musik, Pak Marta, Pendeta. Terima kasih, selamat ulang Bapak tahun, Ibu. kemudian multimedia, dan kemudian administrasi.